Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Selamat datang dan selamat bergabung di small group kita hari ini. Dan saya berdoa setiap saudara semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan doa saya semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan memulai small group kita dan mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang berharga malam hari ini. Kami boleh ada di small group ini. Dan inilah small group yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh mendengar firman, kami boleh sharing bersama, dan kami boleh mengalami kuasa firman yang mengubah hidup kami. Sekarang kami membuka hati kami bagi firman-Mu. Berbicaralah karena kami semuanya siap untuk terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita berkata amin. Saudara ini kasih Tuhan, tema untuk small group kita kali ini adalah hidup dalam mujizat. Ya, saudara, mujizat adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Tapi sayangnya, kita selalu beranggapan atau banyak orang beranggapan bahwa mujizat itu hanya bisa dilakukan dan dialami oleh orang-orang tertentu. Misalnya ada orang berkata, oh pantas aja Pak Gersom itu hamba Tuhan, pendeta, wajar terima mujizat. Kalau saya cuma jemaat biasa, mana mungkin? Ya. Dan suatu hari Tuhan membuka mata saya untuk melihat bahwa mujizat itu bukan dialami oleh hamba Tuhan saja. Tuhan mencelikkan mata saya bahwa mujizat itu bisa dialami oleh semua orang percaya. Yang setuju katakan amin. Ya, mujizat itu bisa dialami oleh semua kita. Amin. Kita yang membutuhkan mujizat, kita bisa mengalami mujizat. Ya, kalau Anda berkata hanya hamba Tuhan, banyak kok hamba Tuhan yang tidak mengalami. Ya, kalau hanya berkata tidak mungkin saya bisa mengalami mujizat, banyak kok jemaat yang terima mujizat. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari 1 Raja-Raja pasal 17. Ya, di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ini ada sebuah kisah yang menarik. Ini kisah tentang Elia. Bagaimana Elia mengalami mujizat, dan yang kedua bagaimana ada seorang janda di Sarfat yang dia juga mengalami mujizat Tuhan. Tema hari ini adalah hidup dalam mujizat. Mari kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Hidup dalam mujizat. Nah, saya tidak akan memperpanjang tentang apa kronologisnya, tetapi saya ingin mengajak setiap saudara untuk merenungkan 2 hal penting bagaimana mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca super ayat small group kita yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Mari kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Nah, Elia dan janda Sarfat ini mewakili 2 komunitas atau 2 kelompok orang. Elia itu berbicara tentang komunitas atau kelompok orang-orang yang menyebut dirinya sebagai kelompok hamba Tuhan, yang seringkali kita suka pisah-pisahkan. Oh iya itu kaum pendeta, kaum hamba Tuhan. Tetapi janda Sarfat ini mewakili komunitas atau kelompok jemaat biasa. Kalau kita boleh bilang begitu ya.
Tapi nggak masalah, meskipun Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Oke, dari sisi kelompok hamba Tuhan, Elia bisa alami mujizat. Tapi dari sisi janda Sarfat, sebagai jemaat, saudara juga bisa alami mujizat. Amin. Karena itu hari ini kita perlu tahu persis bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Ternyata kata kuncinya supaya kita bisa mengalami mujizat adalah yang pertama, hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Amin. Makanya kita mesti suka membaca Alkitab. Karena ketika engkau suka baca Alkitab, maka firman akan menggerakkan hidup saudara. Untuk tiap hari engkau akan hidup dalam mujizat. Dan mujizat akan terjadi karena engkau percaya akan firman Tuhan. Saudara tahu ketika Elia hidup pada waktu itu, firman Tuhan berkata akan terjadi masa kekeringan yang begitu rupa. Tapi Elia hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Amin. Elia berjalan bersama dengan Tuhan yang berfirman. Elia mengikuti semua firman Tuhan. Ini yang menarik. Sehingga apa yang terjadi? Kelaparan boleh terjadi, pandemi boleh terjadi, tapi Elia yang hidup berjalan dengan firman Tuhan, tapi Elia yang mempercayai firman Tuhan, maka Elia bisa melihat mujizat. Bagaimana Elia bisa mengalami mujizat? Anda lihat di dalam ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Ya, ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Haleluya. Hal yang menarik saudara, Elia itu hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Elia mempercayai firman Tuhan. Elia mengikuti perintah firman Tuhan. Elia mengikuti arahan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Elia mengikuti firman Tuhan? Dan yang terjadi adalah Elia mengalami mujizat. Amin. Setiap pagi dan petang, ya, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, Elia karena hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka Elia mengalami mujizat. Jadi kunci yang pertama bagaimana kita bisa mengalami mujizat adalah mari kita hidup dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Caranya gimana? Ayo baca Alkitab. Amin. Ayo baca Alkitab. Amin. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, ya. Yang kedua, mari kita akan melihat apa yang dilakukan, yang terjadi dengan janda Sarfat. Alkitab mencatat Tuhan memerintahkan Elia. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Sekali lagi, Elia ini orang yang hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ada firman Tuhan yang terus berbicara. Ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, perhatikan ini, Elia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia dapat perintah baru, dapat arahan baru. Kamu akan dipelihara oleh seorang janda. Wow, janda ini bukan janda kaya. Mari kita lihat, ya. Kita lihat ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Ini Elia yang berseru, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab. Ini fakta yang terjadi, yang dialami oleh janda Sarfat ini. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Jadi ini orang nggak punya apa-apa, roti nggak punya, ya, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang
aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya, tetapi Elia berkata, 13, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Saudara, sekali lagi, mujizat kalau mau terjadi hidup kita, hidup dan berjalanlah sesuai dengan arahan firman Tuhan. Makanya kita mesti baca Alkitab. Tapi yang kedua, dari pelajaran janda Sarfat, kita harus belajar untuk melangkah dengan iman. Amin. Kita harus bertindak dengan iman. Tanpa sebuah keputusan untuk engkau berjalan dengan iman, tidak akan mungkin ada mujizat bisa terjadi. Kalau saudara sudah dapat firman, ayo melangkah dengan iman, bertindak. Ya, saudara, untuk bertindak dengan iman ini dibutuhkan rendah hati. Amin. Ini orang datang, harusnya kan saya dulu baru kamu. Tapi janda Sarfat belajar, jangan dulu buat hidupmu, belajar hidup untuk orang lain. Orang yang beriman itu belajar mengutamakan orang lain. Orang yang beriman itu rendah hati, dia mau utamakan orang lain. Amin. Selalu Tuhan ajarkan, kalau kamu mau terima sesuatu dari orang lain, perbuatlah itu buat orang lain lebih dulu. Jadi pelajaran yang berharga untuk engkau mengalami mujizat dalam hidup saudara. Ini situasi-situasi yang penting hari-hari ini. Kita butuh mujizat. Karena itu, yang pertama, ayo kita hidup berjalan sesuai firman. Yang kedua, ayo kita melangkah dengan iman, bertindak dengan iman. Seperti janda Sarfat ini, dia rendah hati, dia utamakan orang lain, dan dia belajar menabur. Orang yang menabur, dia pasti akan menuai. Janda Sarfat ini kenapa menuai? Tepung dan minyak itu enggak habis. Sampai kapan? Sampai musim itu berubah. Kenapa? Bertindak dengan iman. Dengan cara apa? Hidup rendah hati. 2, mengutamakan orang lain. 3, menabur. Doa saya, pelajaran ini akan mengubah setiap kehidupan saudara. Hari-hari ini mungkin sukar, tapi saudara akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Karena apa? Hidup oleh firman dan melangkah dengan iman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya ini firman yang sedang Engkau kerjakan begitu kuat di tengah-tengah keluarga besar Alpha Center. Kami akan hidup dalam mujizat. Dan itu dimulai dengan cara kami hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kami bertindak seperti Elia, dan juga kami belajar untuk bertindak dengan iman seperti janda Sarfat ini. Kami belajar untuk merendahkan hati kami, membuang kesombongan kami. Kami belajar untuk mengutamakan orang lain, dan kami juga belajar menabur. Kiranya roh yang sama akan terjadi dan mengalir di kehidupan semua keluarga Alpha Center. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa kiranya pelajaran ini jadi berkat buat kami semuanya. Terpuji namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya hari ini sudah mendapatkan firman yang begitu luar biasa untuk hidup saudara dan hidup saya. Sekarang kita waktunya masuk dalam materi sharing. Yang pertama, apa berkat yang saudara dapatkan dari pelajaran ini? Yang kedua, apa keputusan saudara selanjutnya setelah mendengar firman Tuhan ini? Selamat berdiskusi, Tuhan Yesus berkati, dan sampai jumpa. Shalom.